nilai absolut, nilai PE. Kalau di kalian kelihatan nggak kursor saya bergerak-gerak ini? Kelihatan. Ini absolutnya. Nilai dulu, cari untuk menentukan nilai MAPE ini, kita harus mencari nilai PE-nya. Nah, nilai PE-nya rumusnya apa? XJ kurang FJ dibagi dengan XJ baru dikalikan 100. Nah, PE itu persentase galatnya, XJ itu nilai aktual periode ke I, FJ itu merupakan nilai ramalan periode ke I, dan N itu banyaknya data penyimpanan ataupun PE-nya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai PE, maka akan mudah untuk nilai MAP-nya. Karena nilai MAP adalah sigma PE dibagi dengan N. Ya. Kemudian tuh root mean square-nya, RMSE-nya, ini adalah akar ya. Akar sigma XJ kurang FJ kuadrat dibagi dengan N. Nah, keterangannya apa? Ini sama dengan keterangan MAP ini, XJ itu apa, FJ itu apa, dan N itu apa. Ya, banyaknya data penyimpanan. Ini mohon maaf ya, ini bukan N besar, ini N kecil. Ini N kecil. Nah, kita tidak boleh menggunakan lambang yang berbeda. Ya, jika memang di rumus N kecil, maka keterangannya juga N kecil. Jangan kita buatkan N besar. Karena seolah-olah nanti di rumusnya ada N besar. Karena terkadang di rumus matematika itu sering sekali menggunakan, kayak tadi ada B ya, B kecil yang kita gunakan. Jangan nanti kalian tuliskan B besar. Nah, begitu juga N. N ini N kecil, yang kalian tuliskan yang N besar. Itu bisa jadi maknanya berbeda, gitu ya. Oh, ini ada interpretasinya. Ini yang mana nih benar? Coba ya kita lihat ya. Semakin kecil nilai-nilai MAP-nya dan nilai RMSE-nya, maka semakin kecil nilai kesalahannya. Ya. Oleh karena itu, dalam menetapkan ordo ataupun model yang terbaik yang akan digunakan dalam peramalan, pilihlah ordo ataupun model dengan nilai MAPE dan RMSE yang paling kecil. Oh, kalau ini tinggal melihat aja ya, ya nilai kecilnya ya. Kalau tadi bedanya, kalau regresi tadi ada batasannya ya, 10% dan 20%. Kalau ini hanya melihat ordo mana yang nilai MAPE dan RMSE-nya yang paling kecil. Ya, ini ada contohnya, contoh sederhana. Coba kita sama-sama lihat ya. Ini kan peramalan ya, kita ingin meramalkan dengan menggunakan data time series tadi, data deret berkala. Nah, ada bulan 1 sampai dengan Oktober. 8, 9, 10, berarti 10 bulan ya. Kemudian periode waktunya kita lambangkan dengan 1, 2, 3, sampai dengan 10. Nah, ini ada permintaan aktual ya, dalam satuan kilogram. Jadi, data permintaan aktual produk ikan daerah X, kita katakan misalkan daerah Banda Aceh, selama 10 bulan terakhir, yaitu Januari sampai Oktober tahun 2010 nih ya, nggak update, 2021 lah kita katakan ya, 2000, ini bulan berapa ya? September ya? September, Bu. 2020, jangan 2021, 2020. Akan diramalkan permintaan bulan ke-11, bulan November di tahun 2020 juga. Untuk keperluan perencanaan pemenuhan kebutuhan ikan di bulan November, ya. Nah, jadi ini yang saya katakan meramalkan. Kita bisa meramalkan bulan Maret, bulan April, bulan Mei, berapa banyak ikan yang tertangkap, atau berapa banyak produk yang diminta oleh suatu konsumen. Nah, dengan metode peramalan ini. Dengan apa catatan? Bahwa ada data time series yang tersedia, data time series yang bisa kita gunakan. Ya, Bu, kalau nggak ada data time seriesnya seperti apa? Kita tidak bisa menggunakan metode peramalan ini. Ya, susah sekali. Kenapa kita ingin meramalkan berdasarkan data yang ada? Ya, kalau datanya tidak tersedia, nah itu susah untuk kita ramalkan. Nah, metode peramalan ini bisa juga dikatakan, misalkan nanti kalian ke dinas gitu ya, kalian ke lapangan. Nah, di UPTD, ternyata nih, kita Pak, saya dari mahasiswa kelautan perikanan, dari mahasiswa PSP,
ingin melakukan penelitian tentang misalkan apa ya yang menggunakan data time series, komunitas unggulan, ingin melakukan penelitian mengenai indeks dikasih nih sama petugasnya, ya kan, dikasih ke kalian. Ternyata kalau ketika kalian lihat datanya berantakan sekali, kenapa ada data yang bolong-bolong, di bulan April tidak ada data, di bulan Maret tidak ada data, misalkan seperti itu. Kalian tanyakan, ya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah wawancara dulu terhadap petugasnya. Pak, kenapa datanya tidak tersedia? Pak, kenapa data di bulan ini tidak ada? Nah, dengar dulu jawabannya, apakah memang mereka katakan, oh, Dek, ternyata di bulan tersebut memang tidak ada data penangkapan, karena nelayan semuanya tidak melakukan penangkapan, karena semua nelayan tidak bisa berangkat ke laut. Ya, jika memang demikian, maka memang benar bahwa datanya adalah 0. Tapi jika memang jawabannya, oh iya, pencacah kami, petugas kami tidak mengambil datanya ke lapangan. Nah, misalkan seperti itu kejadiannya, kalian bisa menggunakan metode ini. Ya, metode ini. Bisa kalian metode deret berkala ini untuk meramalkan data yang kosong itu. Ya, jadi si petugas ini tidak ke lapangan nih, tidak mengambil datanya, tapi sebenarnya nelayan melakukan penangkapan. Nah, gunakanlah metode ekstrapolasi ini untuk menentukan datanya. Ini sama-sama kita lihat ya. Nah, ini semua data yang sudah tersedia. Ini kalian catat bikin, ini susah ya kalau hitungan kayak gini, nggak di papan tulis. Jadinya harus berulang. Ingat ya, sama-sama ya. Oktober, November. Dia mau cari data di November ini ya. Data terakhir adalah Oktober. Nah, kita lihat dulu periode waktunya. Periode waktunya ternyata permintaan produk ikan ini dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu kita katakan fluktuatif. Ya, fluktuatif artinya apa? Ada mengalami peningkatan dan juga ada mengalami penurunan. Ya, ada mengalami. Oh, ternyata di bulan Januari ke Februari ini terjadi penurunan dan mengalami peningkatan yang luar biasa di bulan ketiganya. Ya. Nah, kemudian juga akhirnya mengalami penurunan. Nah, ini contohnya ya. Apakah seperti ini kenyataannya di lapangan? Nanti kalian bisa melakukan melihat tren peningkatannya seperti apa, ya. Tren permintaannya seperti apa. Nah, ini model rata-rata bergerak ordo 3, ya. Di sini saya contohkan ada 2 ordo yang kita gunakan, ada MA3 dan MA6, ada ordo 3 dan ada ordo 6, gitu ya. Nah, MA-nya 3. Nah, kalau MA-nya 3, maka data yang kita mulai cari itu mulai dari apa tadi? 1 FT plus 2 ya. Jadi itu adalah ordo 3 gitu ya. FT plus 2. Ingat lagi rumusnya ini kawan-kawan. Aduh. Ini mana tadi? Nah, ini rumusnya FT plus 1, FT plus 2. Ya, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Jadi ingat lagi kita yang saya contohkan di sini adalah ordo 3 dan ordo 6. Kalian kalau misalnya Bu, kalau ordo tadi FT saja ya, ordo 1 boleh nggak? Boleh gitu ya. Ini contoh dari saya gitu ya. FT ordo 3 dan ordo 6. Bu, kenapa Ibu ordo 3, ordo 6? Ya, biar ada terjadi perbedaan aja contoh soalnya gitu ya. Kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau FT1 boleh juga, silahkan mau ordo 2, ordo 2 nggak ada ya. Tadi saat T plus 1, T plus berapa tadi? T plus 1 sama T plus berapa tadi? T plus 2, Bu. Iya, jadi lihat rumusnya aja, ordo berapa yang bisa kalian gunakan. Nah, tadi rumusnya harus bawa balik FT plus 1. 1 plus 1, 2, ada 1 plus 2, 3, gitu ya. Jadi, kalian tinggal lihat rumusnya aja, ordo berapa yang mau kalian gunakan. Nah, paling umum, yang paling sering juga ya, yang saya baca di jurnal, itu ada ordo 3 dan ordo 6. Ya, jadi loncat langsung ke ordo 6. Nah, kalau ordo 3, berarti data yang kita gunakan itu adalah data di bulan April, kan Januari, Februari, Maret, 3 bulan, ya kan? April. Kita lihat dulu F Aprilnya itu apa?
menggunakan data si Januari, Februari, Maret. Kalau nanti catat nggak nih angkanya?